Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materinya sudah bisa terbaca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baca ya. Baik, untuk materi kita dasar-dasar hukum K3 serta kebijakan K3 di perusahaan ya. Menurut ILO ya, ILO itu International Labour Organization, salah satu upaya dalam menanggulangi kecelakaan penyakibat dari akibat kerja di suatu tempat kerja, maka perlu kita menerapkan peraturan perundang-undangannya ya, melalui ada beberapa tahap. Pertama, tentunya adanya ketentuan serta syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja. Tentu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi ya. Harus up to date lah ya. Kemudian kedua, penerapan semua ketentuan dan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ketiga, pengawasan serta pemantauan pelaksanaan K3 melalui pemeriksaan langsung di tempat kerja ya. Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Ya, ini merupakan dasar ya undang-undangnya, itu mengatur tentang dari sisi kewajiban pengurus. Pengurus di sini adalah pimpinan di mana kita tempat bekerja. Kemudian kewajiban dan hak dari pekerja. Ketiga, kewenangan dari menteri terkait ya, Menteri Tenaga Kerja dalam hal membentuk panitia pembina K3 ya. Kemudian keempat adalah ancaman pidana atas pelanggaran peraturan dengan kurungan selama 3 bulan atau denda setingginya Rp100.000. Ini masih kecil sih, jadi ya karena masih kecil, jadi sanksi dan pidananya maka perusahaan-perusahaan masih belum banyak yang mengikuti aturan K3 di dalam perusahaannya ya. Kemudian untuk keselamatan kesehatan, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan ya. Ini jelaskan pertama, kesehatan kerja itu diselenggarakan agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat ya, tanpa membahayakan diri sendiri ya, serta masyarakat di sekelilingnya. Kemudian kedua, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja. Ketiga, setiap tempat kerja itu wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Ini seperti pengecekan yang secara bertahap atau 3 bulan atau 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali melakukan medical check up perusahaan terhadap karyawan-karyawannya. Nah, apabila hal ini tidak apabila tempat kerja kita tidak memenuhi ketentuan kesehatan kerja, maka dikenakan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 tahun, dendanya Rp15 juta. Jadi masih sedikit dendanya ya. Kemudian dasar hukum dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 91 tentang Ketenagakerjaan. Ini jelas bahwa setiap pekerja itu berhak memperoleh perlindungan. Perlindungan atas apa? Atas keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian kedua, moral dan kesusilaan. Ketiga adalah perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia serta nilai-nilai agama. Jadi memang pekerja itu dilindungi dari sisi hukum ya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ini diatur tentang perencanaan dari sisi tenaga kerja, pelatihan kerja, kompetensi, perjanjian kerja bersama, waktu kerja, kemudian K3 juga ya.
Kewajiban pengurus atau pimpinan di tempat kita bekerja, ya, kewajibannya harus memenuhi beberapa syarat keselamatan kerja. Di antaranya, mencegah dan mengurangi kecelakaan, kemudian mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Ketiga, mencegah, mengurangi bahaya ledakan. Keempat, memberi kesempatan atau menyelamatkan diri pada waktu kebakaran terjadi. Kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. Keenam, menyediakan alat pelindung diri untuk bekerja serta mencegah dan mengendalikan timbulnya bahaya yang terjadi di tempat bekerja. Ini adalah kewajiban perusahaan, ya, atau pimpinan tempat kita bekerja. Nah, di dalam tim tempat bekerja tentu ada, ini lanjutannya ya, misalnya mencegah, mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja, kemudian bagaimana memelihara kebersihan, kesehatan, ketertiban, ya. Ada banyak kewajiban pengurus atau pimpinan di tempat kita bekerja. Kemudian kewajibannya ada lagi ya, bagaimana melakukan pemeriksaan kesehatan badan bagi pekerja secara rutin ya. Kemudian ya, menjelaskan juga, menunjukkan kepada pekerja yang baru. Kalau ada nih pekerja dalam suatu perusahaan baru masuk, maka kita sebagai pimpinan perusahaan harus menjelaskan, menunjukkan kondisi dan bahaya yang timbul di tempat kita kerja. Dua, pengaman dan perlindungan dari alat yang ada dalam area tempat kerja. Tiga, alat perlindungan diri bagi pekerja yang bersangkutan. Keempat, cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Ya, kemudian di sini bagaimana kewajiban kita setiap kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja. Kemudian kewajiban menempatkan semua syarat keselamatan kerja yang kita wajibkan pada tempat-tempat yang mudah dilihat. Ya, kewajiban memasang atribut atau tanda-tanda keselamatan kerja. Ini ada tentunya tadi ada kewajiban pimpinan di tempat kerja, ini juga ada kewajiban dan hak pekerja. Misalnya kita sebagai bekerja, ya, memberi keterangan ya yang benar apabila diminta oleh pengawas atau ahli keselamatan kerja. Kemudian memakai alat pelindung diri yang tepat dan benar. Memenuhi dan mentaati semua syarat K3 yang diwajibkan. Meminta kepada pimpinan agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. 5. Bagaimana menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan, di mana syarat dari keselamatan dan kesehatan kerja, alat-alat perlindungan diri ya diwajibkan, diragukan hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi di sini kita harus memahami, mengetahui dasar hukum serta kebijakan K3 bagi perusahaan di mana kita bekerja nantinya ya. Baik, selanjutnya jika ada pertanyaan, tanggapan dipersilakan. Sambil menunggu itu silakan diaktifkan nih videonya. Saya mau ambil absensi record kita ya. Didi, Kevin? Ya, Pak. Baik, yang hadir ada 15 orang ya. Baik, kita ambil ya. 1, 2, 3. Oke, sudah direkod. Selanjutnya silahkan. Ada yang memberikan tanggapan, pertanyaan? Silahkan.